Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini tutorial untuk mereview artikel. Ada dua jenis tipe review. Review pertama itu yang berbasis teknikal, kemudian yang kedua itu berbasis isi. Tapi proses keduanya itu sama. Langkah pertama itu adalah masuk ke website IJSA, kemudian login. Nah, setelah login di bagian menu tes ini ada 5, berarti ada 5 pekerjaan yang harus direview, 5 artikel yang harus direview. Kita bisa klik atau kita bisa melalui menu submission, kemudian pilih salah satu dari artikel yang akan direview. Kemudian langkah pertama, jika kita setuju untuk mereview, klik yes, kemudian klik accept review. Kalau tidak bersedia, klik decline. Ini kalau tentunya ini contoh untuk yang accept review. Ini belum dibuatkan panduan untuk reviewernya, tapi kita bisa teruskan continue to step 3. Nah, langkah pertama tentunya kita harus download dulu artikelnya. Setelah artikelnya di-download, ya kita buka, kemudian kita lihat, kita sesuaikan dengan panduan atau format yang diinginkan. Ini teknikal itu berarti format. Yang pertama itu terkait dengan judul. Judul ini ada 4 komponen. Kita harus periksa apakah keempat komponen ini judul sudah memenuhi atau tidak. Jadi di sini judul ini sudah 15 kata, tapi 15 kata di luar out of, in, ini kita bisa. Jadi ini sebenarnya kurang dari 15, jadi sudah memenuhi. Jadi kita beri cek. Ini yang dicentang di sini, ini yang tidak memenuhi. Jadi yang harus diperbaiki di dalam artikel. Jadi konten maksimum ini terpenuhi, jadi nggak usah dicentang, tidak ada singkatan. Di sini tidak ada singkatan. Kemudian masuk ke dalam masuk ke dalam IJSA. Ini masuk, tetapi metode statistikanya ini tidak jelas. Jadi mungkin kita bisa beri centang. Jadi untuk judul, ya untuk judul include, berarti ini harus diperbaiki. Bisa kita tambahkan di sini judul memuat metode statistika. Jadi walaupun penerapan statistika, kita harus memuat metode statistika yang digunakan. Karena kita jurnalnya adalah jurnal statistika, bukan jurnal ilmu khusus, ilmu umum. Kemudian create in English, ini sudah Inggris, ya. Tulisan ini bahasa Inggris, ya, berarti nggak usah ada bahasa Indonesianya, berarti sudah. Jadi yang pertama itu sudah hanya satu yang perlu diperbaiki. Kemudian yang kedua, semua author itu ditulis tanpa gelar. Oke. Yes. Kemudian afiliasi harus jelas. Afiliasi ini saya rasa sudah cukup. Sudah ada negaranya juga. Corresponding author sudah ada. Abstrak memuat minimal 150, maksimum 350. Tinggal kita blok. Kemudian kita lihat di sini, ini 239, berarti ya memenuhi. Kemudian kemudian tidak ada citasi juga di dalamnya, sudah oke. Start. Kemudian di sistem tulisan, sistematik tulisan ini ada introduction,
Kemudian research method, research discussion, ada introduction, ada metodologi, research, ada hasil, kemudian ada konklusi dan referensi. Oke, jadi ini all completed. Jadi tidak ada, kalau tidak ada yang perlu diperbaiki ya berarti cuma all completed. Kemudian tidak ada paragraf yang hanya terdiri satu baris. Jadi kita periksa apakah ada paragraf yang hanya ada satu baris. Oke, dari contoh di sini ini tidak ada, berarti kita no paragraph only one super ya. Kemudian ini yang nomor 8, ini reference manager. Kita harus menggunakan reference manager. Cara mengetahuinya kita tinggal klik di sini. Nah, kalau diklik satu di sini ini semua terblok, berarti ini menggunakan reference manager. Kita tidak tahu menggunakan reference manager apa, tetapi ya intinya bahwa kalau sudah menggunakan reference manager seperti ini, maka daftar pustakanya juga itu secara otomatis dibuat. Jadi kalau kita klik juga, klik di sini juga ini akan terblok semua. Berarti ini sudah menggunakan reference manager. Kalau tidak seperti ini, kalau diklik hanya apa namanya, tidak ngeblok semua, hanya blok satu kata atau satu kata atau satu huruf aja, berarti itu tidak menggunakan reference manager. Tapi kalau diblok, diklik, kemudian blok semua daftar pustakanya, berarti itu menggunakan reference manager. Kemudian gambar harus apa namanya ada dirujuk. Di cara rujuknya kita tinggal search aja. Kalau bahasa Inggris ya pasti picture. Bisa ditelusuri sini picture 1, picture 1, jadi berarti ini sudah dirujuk. Ini gambar hanya ada satu, berarti oke. Kemudian tabel juga sama, kita tabel, kita search aja. Tabel 2, dimulai dari tabel. Nah, untuk memudahkan kalau tabelnya banyak ya tabel 1, ada beberapa tulisan ini berarti benar, sudah dirujuk. Tabel 2 juga sama ya, sudah benar. Tabel 3, oke. Tabel 4, oke. Tabel 5, oke. Tabel juga sudah oke. Kalau ini memang kepotong itu edit, perlu diedit lagi ya, tapi itu di ini aja nggak apa-apa. Kemudian reference, ini referensi ini setiap artikel minimal ada 10 artikel. Jadi kita periksa apakah ada 10 artikel. Ini lebih dari 10, oke. Kemudian semua shot di referensi, kalau sudah menggunakan reference manager pasti yang kedua ini sudah pasti dilakukan. Kemudian yang ketiga ini primary source, termasuk tesis, skripsi, disertasi itu masuk ke primary source. Jadi selain textbook lah, selain textbook atau monograf, ini masuknya ke primary sources. Jadi kita periksa di sini, lihat apakah minimal 80%. Kemudian juga terbaru, yang terakhir itu terbaru gitu ya. 80% terbaru, tapi yang terbaru memang agak sulit ya. Lihat-lihat tahunnya lah, kalau 2000 sekarang 2022 ya 2000-an 2002 ini dianggap baru. Ini semua kalau lihat di sini ini semuanya sudah memenuhi, jadi hampir semuanya tidak ada, hampir malah tidak ada textbook ya. Ada. Ini mungkin ini dianggap textbook. Yang lainnya oke, jadi ini sudah terpenuhi. Jadi ini kalau semuanya complete ya, kalau completed berarti hanya judul saja yang harus memuat metode statistika yang tidak digunakan.
Jadi ini rekomendasinya jika ada perbaikan ya revision required. Kalau misalkan dianggap sudah tidak ada perbaikan, ya kita klik accept submission. Nah, kalau ada file yang di-upload, misalkan kita meriksa, kemudian kita beri tanda dan sebagainya, kemudian kita ingin simpan dan diberikan ke penulisnya kembali, kita bisa upload di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal klik submit review, maka ini yang aspek teknikalnya ini sudah selesai. Ini yang teknikal. Saya pause dulu recordingnya, kita teruskan dengan yang isinya. Oke, untuk yang isi juga prosesnya sama. Jadi kita klik yang mau kita review, kita klik yes, accept. Nah, kemudian kita teruskan. Nah, ini beda sekarang mulai dari abstrak. Kalau teknikal tadi mulai dari judul, kalau untuk yang isinya ini mulai dari abstrak, jadi harus kita lihat di abstrak ini ada 4 komponen. Yang pertama itu tujuan penelitian, kemudian yang kedua ada metodenya, yang ketiga hasilnya, kemudian yang keempat kesimpulannya. Jadi kita harus perhatikan kembali lagi ke ini, ya di sini harus dilihat apakah ada tujuannya, jadi harus kita baca. Ini tujuannya. Ini metodenya. Antara hasil dan kesimpulan ini belum jelas. Untuk menemukan faktor, tujuannya untuk menemukan faktor yang mempengaruhi. Ini bukan antara tujuan dan katanya di sini risetnya belum tergambarkan. Jadi ini tinggal dibaca dulu semuanya. Kalau ini kita lakukan ditandai dengan klik review, di sini diberikan komentar dan lain sebagainya. Setelah disimpan, ya filenya bisa diupload di menu ini. Mungkin itu yang terkait dengan proses review. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.